Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program Jelang Berbuka. Sore hari ini sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya dan juga kepercayaan yang sangat-sangat banyak, termasuk keberagaman dalam beragama. Nah, Ramadan ini tidak lekat dari yang namanya toleransi beragama. Sore hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial dan kita akan membahas mengenai peran pemuda dalam menjaga NKRI dan juga toleransi beragama. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Mas Ahmad. Selamat sore Mbak Rifda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, lancar sehat. Ya puasanya? Alhamdulillah lancar. Oke. Jadi pemirsa, Mas Ahmad ini merupakan Wakil Ketua Bidang Majelis Zikir Rijalul Ansor, pimpinan cabang Ansor Kota Batu. Nah, kita akan membahas lebih lanjut nih, Mas Ahmad, hari ini mengenai bagaimana sih Ansor memandang toleransi beragama. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Damanuri Saifuddin, selaku Wakil Ketua Bidang Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kota Batu. Langsung saja menjawab pertanyaan Mbak Rifda tadi, bagaimana Ansor menilai tentang apa itu toleransi beragama. Menurut pemahaman kami, toleransi beragama itu adalah kita harus saling menghargai antar umat beragama. Meskipun secara keyakinan kita meyakini bahwasanya keyakinan kita atau agama kita adalah yang paling benar, tapi bukan berarti kita terus menyalahkan agama-agama yang dipeluk oleh saudara-saudara kita. Sehingga ketika kita sudah bisa menghargai perbedaan itu, maka toleransi akan tercipta. Kebenaran untuk kita sendiri, tapi kebaikan untuk kita tebar ke semua pemeluk agama. Gitu. Oke, baik. Jadi memang pada dasarnya toleransi ini bagaimana kita saling menghargai satu sama lain dan tidak merasa menjadi pribadi yang paling benar. Ya, betul. Nah, lalu bagaimana sih Mas Ahmad peran pemuda-pemuda Ansor dalam menjaga NKRI dan melakukan toleransi beragama ini? Kalau peran pemuda Ansor dalam menjaga NKRI itu sudah tidak perlu dilakukan lagi lah Mbak ya. Luar biasa. Kita itu punya slogan setiap kita bertemu itu selalu salam NKRI harga mati, NKRI harga mati. Karena kita sadar bahwasanya kita terlahir itu dari sekian masalah yang panjang, sehingga menjadi sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan untuk terus menjaga negara ini, terus menjadi negara yang terus bersatu, terus maju, tidak terpecah belah. Kemudian dengan halnya toleransi beragama, kita di Ansor juga diajari bagaimana toleransi terhadap saudara-saudara kita yang di luar agama kita. Misalnya dengan kita menghargai kegiatan mereka, hari raya mereka, kita ikut menjaga dengan banser yang kita punya. Banser kita itu juga jaga di vihara, jaga di gereja. Itu adalah bentuk toleransi beragama yang nyata yang kami tunjukkan dari pemuda Ansor. Mungkin itu. Oke, jadi memang Ansor ini tidak hanya menjaga keutuhan masyarakat yang muslim saja ya, tapi betul. juga masyarakat yang memiliki kepercayaan lain. Betul. Bahkan turut ikut andil dalam menjaga ketika ada perayaan-perayaan besar seperti di vihara, lalu di gereja, seperti itu. Nah, Mas Ahmad, boleh nih saya pengen tahu nih, sebenarnya bagaimana sih cara pemuda Ansor ini untuk mempromosikan toleransi beragama ini? Mempromosikan kepada teman-teman yang lain. Teman-teman bisa mungkin ke masyarakat atau mungkin bahkan ke umat beragama lain seperti itu. Yang sudah kita lakukan misalnya ya, ketika ada acara-acara di tempat-tempat ibadah agama lain, itu kita bahkan tanpa diminta itu kita sudah menjadwalkan untuk ikut menjaga kegiatan-kegiatan ibadah mereka, dan itu benar-benar kita tunjukkan. Kita jaga di pinggir jalan, kita ikut mengatur lalu lintas, mengatur parkir jemaat-jemaat yang beribadah waktu itu, dan itu benar-benar kita tunjukkan sebagai tujuan
supaya pemuda-pemuda ini tahu bahwasanya Ansor itu meskipun notabene adalah organisasi sosial keagamaan yang identik dengan Islam, tapi Ansor tidak hanya melulu berbicara dengan Islam, tapi kita berbicara lebih luas dengan agama yang bermacam-macam di Indonesia. Kita bicaranya tentang persatuan NKRI tersebut. Begini tuh. Jadi memang langsung ditunjukkan dengan aksi ya, dengan bukti-bukti yang ada, dengan terjun langsung ke masyarakat, bahkan ke masyarakat-masyarakat yang beragama non-muslim seperti itu. Jadi masyarakat nih bisa melihat secara langsung apa saja yang dilakukan oleh Ansor, terus juga bagaimana sih tekad Ansor untuk menjaga NKRI ini supaya tetap menjadi suatu negara yang utuh seperti itu. Ya begitu. Gitu, baik. Nah, lalu mungkinkah Ansor memiliki program-program yang bekerja sama dengan umat-umat agama lain seperti itu, Mas Ahmad? Kalau selama ini kebetulan beberapa pengurus kami di Ansor itu juga selaku pengurus FKUB, Mbak, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batu. Wah, luar biasa. Jadi itu juga salah satu langkah konkret kita ya, bagaimana kita mengawal keberagaman agama yang ada di Kota Batu khususnya. Jadi seperti ketua kami, sahabat Rizal itu juga pengurus harian di FKUB. Kemudian ada beberapa sahabat lagi yang juga masuk di FKUB. Bahkan sampai di tingkat desa yang namanya KKUB, Kelompok Kerukunan Umat Beragama. Itu teman-teman Ansor juga ikut masuk di sana. Sebagai bukti konkret program kita ikut menjaga toleransi beragama yang ada di Kota Batu ini. Begitu. Oke, jadi langkah konkretnya adalah dengan bergabung di FKUB dan juga KKUB itu tadi ya, Mas Ahmad. Nah, sejauh ini apakah ada program yang mungkin bersama-sama dengan umat antaragama seperti itu? Mungkinkah ada perkumpulan-perkumpulan khusus atau bagaimana? Ada beberapa itu kita biasanya ketika ada momen-momen doa bersama itu kita juga ikut di sana. Ada di Kota Batu ini ada sering acara itu doa bersama lintas agama. Baik. Itu kadang saya sendiri sebagai kader Ansor itu saya sering mewakili untuk mengikuti kegiatan doa bersama lintas agama itu mewakili dari agama Islam. Jadi nanti juga ada bante-bante saudara kita dari agama Buddha, kemudian pendeta dari Kristiani dan Katolik dan macam-macam agama yang lain yang ada di Kota Batu. Kita terjun langsung memang ada program-program yang bersama dengan agama-agama lain tersebut. Jadi memang Ansor ini memiliki peran yang cukup besar ya di Kota Batu untuk menjaga kerukunan umat beragama seperti itu. Ya, insya Allah seperti itu. Insya Allah ya. Insya Allah, semoga saja. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Ahmad, sebenarnya Ansor ini apakah memiliki program-program khusus nih? Mungkin masyarakat atau pemirsa di rumah masih belum tahu kegiatan-kegiatan Ansor ini sehari-harinya itu seperti apa? Ya, baik. Untuk Ansor sendiri itu memang notabene adalah organisasi sosial keagamaan. Baik. Tapi pada kenyataan di lapangan, pemuda itu tidak hanya butuh masalah agama dan agama. Betul. Jadi kami di pengurus pemuda Ansor Kota Batu itu membentuk beberapa bidang yang kiranya bisa mencakup kebutuhan pemuda yang ada di Kota Batu. Misalnya kita itu ada bidang ekonomi kreatif. Itu membekali kader-kader kami yang punya potensi di bidang-bidang ekonomi. Misalnya kemarin konkret sudah dilakukan ketua, kita bekerja sama dengan kader-kader di bawah yang punya usaha peternakan kambing, Mbak. Wah, nah itu nanti langsung kita eksekusi, kita menyediakan kambing untuk kurban. Jadi nanti pemirsa atau sahabat-sahabat yang lain ketika membutuhkan kambing kurban misalnya langsung bisa hubungi Ansor. Kemudian yang dalam waktu dekat ini adalah zakat fitrah. Itu di bidang ekonomi Ansor juga menyediakan beras-beras zakat untuk kebutuhan umat muslim membayar zakat fitrah. Itu di bidang ekonomi. Kemudian ada di bidang hukum. Ada di bidang hukum itu kami ada lembaga di Ansor itu namanya LBH Ansor, Lembaga Bantuan Hukum.
dari Gerakan Pemuda Ansor, yang itu adalah memfasilitasi masyarakat yang terbentur masalah hukum kemudian tidak bisa memecahkan sendiri, butuh konsultasi, butuh pendampingan, itu nanti Ansor melalui lembaga bantuan hukumnya itu insya Allah bisa mengawal masyarakat yang terbentur masalah hukum insya Allah tanpa dipungut biaya. Itu. Kemudian masih banyak bidang-bidang yang lain. Kalau saya sendiri terutama di bidang majelis zikir dan sholawat Rijalul Ansor, itu fokusnya adalah menjaga kemurnian ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama yang ditinggalkan oleh kiai-kiai kita, kemudian menjaga tradisi-tradisi Islam Nusantara, Pak. Di Batu ini tradisi Islam Nusantara itu banyak sekali. Kalau kita kemarin berkegiatan dengan penggiat-penggiat sholawat Al-Banjari, ternyata banyak sekali penggiat sholawat terbang Sidor, Pak. Ini kan mana ya? Pernah dengar ya? Apa nih? Bedanya itu apa ya? Dari musiknya. Musiknya sama-sama, memang alatnya sama. Tapi cara mukulnya, kemudian syair-syair yang ditembangkan itu beda. Terus pakemnya juga enggak sama. Itu kemarin kita coba itu, kita ke Bumi Haji Banaran, itu ada teman-teman di sana Ansor penggiat terbang Sidor, warisan asli Kota Batu. Kemudian di Pesanggerahan Srebet itu juga ada, di Beji, kemudian ada Prejo, Mojorejo, Kajang itu juga ada. Itu nanti kita berusaha kolaborasi untuk mengenalkan itu kepada masyarakat sebagai warisan budaya Islam Nusantara. Gitu Mbak, mungkin. Itu beberapa bidang mungkin yang bisa dijalankan oleh Ansor Kota Batu pada saat ini. Kayak luar biasa sekali. Jadi memang Ansor ini banyak sekali ya Mas kegiatannya. Ya, insya Allah banyak sekali. Tidak hanya fokus di pemuda saja, namun juga bahkan di adat Islam Nusantara seperti itu. Oke. Setelah ini kita akan berbincang-bincang lebih lanjut lagi nih Mas Ahmad mengenai bagaimana sih Ansor menjaga keutuhan NKRI dan juga toleransi beragama. Namun pemirsa, kita akan lanjut berbincang-bincang dengan Mas Ahmad setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Jelang Berbuka. Baik pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Jelang Berbuka, masih dengan Mas Ahmad. Kita akan melanjutkan perbincangan yang tadi nih Mas. Nah, tadi kan Mas Ahmad sudah menjelaskan apa saja kegiatan Ansor, lalu juga bagaimana Ansor memandang toleransi beragama dan kegiatan-kegiatan Ansor yang melibatkan umat antar agama seperti itu. Nah, sebenarnya apakah Ansor ini juga menghadapi tantangan-tantangan dalam menjaga toleransi beragama ini Mas, apalagi di Ansor ini kan anggotanya masih relatif muda ya, bisa dibilang dari umur 25 tahun ke atas ya. Mungkin boleh dijelaskan ke pemirsa di rumah. Setiap yang kita lakukan itu pasti ada tantangan ya. Kalau tantangan yang kita hadapi dalam menjaga toleransi ini biasanya sekarang itu dampak media sosial Mbak. Dampak media sosial yang menayangkan kajian-kajian yang kadang itu seakan-akan terlihat islami banget, padahal di dalamnya ternyata ada memasukkan nilai-nilai intoleran. Akhirnya banyak pemuda-pemuda kita itu yang ketika melihat video atau membaca kajian-kajian itu tanpa dihadapkan dengan guru yang benar, maka cenderung mereka akan merasa itu yang paling benar, sedangkan yang lain salah, seperti yang saya katakan di awal tadi. Sehingga kalau sudah terjadi seperti itu, maka yang lain itu dianggap salah, yang tidak sama dengan dia itu dianggap salah, dia yang paling benar, surga itu miliknya sendiri, kelompok yang lain tidak boleh ikut masuk di sana. Itu yang menjadi tantangan. Maka kami di Ansor, terutama di Rijalul Ansor, tugasnya adalah menjaga itu. Maka kita tetap melestarikan ngaji kitab-kitab kuno tinggalan
kiai-kiai kita dulu berhadapan-hadapan langsung dengan guru, tidak cukup hanya dengan mengkaji itu lewat sosial media, meskipun itu tidak disalahkan ya, benar-benar saja mengaji lewat sosial media, tapi kita itu punya ajaran yang namanya kalau berilmu itu harus bersanad. Maka kita di Jalul Ansor terutama menjaga tradisi-tradisi ngaji yang berhadapan dengan guru untuk menjaga sanad keilmuan kita. Karena ada sebuah dawuhnya Rasulullah itu, siapa yang berilmu tanpa bersanad, maka dia bisa mengatakan apa saja yang dia mau tanpa ada beban. Karena itu tadi tidak ada tanggungan kepada siapa-siapa. Tantangannya itu mungkin. Kemudian tantangan yang selanjutnya itu yang menjadi masalah itu kalau ada anak-anak ini yang mikirnya terlalu ke kiri, Mak. Nah, bagaimana tuh mikir terlalu ke kiri? Mikir terlalu ke kiri, kalau tadi kan terlalu ke kanan ya. Iya. Kalau terlalu ke kiri itu akhirnya dia mengatasnamakan toleransi, tapi melupakan ajaran-ajaran dasar agamanya. Sehingga ya itu tadi, terlalu ke kiri mikirnya, segini saja enggak apa-apa, gini saja enggak apa-apa. Misalnya kita berteman dengan non-muslim, kita karena tidak enak, karena kita toleransi, akhirnya kita ikut-ikut hari raya mereka. Kita ikut-ikut adat kebiasaan agama mereka dengan dasar toleransi. Itulah toleransi yang terlalu ke kiri. Kalau yang tadi ini terlalu ke kanan. Maka Ansor, NU terutama hadir di tengah itu untuk menyatukan pemikiran yang terlalu ke kanan dan pemikiran yang terlalu ke kiri ini. Maka ada istilah di NU itu wasatiyah, tengah-tengah. Tengah-tengah. Ya, jadi tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, begitu. Jadi balance ya. Balance ya, betul. Seimbang seperti itu. Nah, tadi kan Mas Ahmad sudah menjelaskan nih gimana caranya meredam pemuda-pemuda yang mungkin terlalu ke kanan nih. Iya, iya. Nah, kalau yang terlalu ke kiri ini bagaimana Mas cara Ansor menghadapinya? Kalau yang terlalu ke kiri ini maka kita itu ada kegiatan-kegiatan teman-teman itu yang agak masuk ke mereka. Baik. Agak masuk ke mereka, misalnya mereka ini seneng apa misalnya ya. Kita coba ada beberapa teman itu yang masuk ke sana, kemudian dipelajari. Kemudian sedikit-sedikit mereka digiring untuk kembali ke tengah lagi. Bahwasannya sebenarnya toleransi itu hanya sebatas hubungan sosial. Selama tidak mencakup akidah dan agama, kita boleh toleransi. Tapi kalau urusan keyakinan, kepercayaan, itu kita harus sendiri-sendiri. Toleransi itu boleh selama itu masih dalam urusan sosial. Maka kita mengajak mereka berkegiatan yang tidak ada urusan dengan agama itu tadi. Baik. Yang hanya hubungannya dengan sosial, misalnya bakti sosial atau apa, futsal bareng lah, atau ya ada memang sparring seperti itu, ada bulu tangkis bareng dan macam-macam yang lain lah. Begitu mungkin, Pak. Jadi memang ada pendekatan-pendekatan khusus yang dilakukan oleh Ansor ya. Ya. Supaya pemuda-pemuda ini tidak terlalu kanan dan juga tidak terlalu ke kiri, betul. jadinya ada di tengah-tengah seperti itu. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang di tengah-tengah nih Mas Ahmad, pasti mungkin adalah beberapa pemuda-pemuda yang mungkin karena dia merasa, oh aku harus di tengah nih, jadinya radikal gitu Mas Ahmad. Nah, bagaimana cara Ansor untuk menanggulangi hal ini seperti radikalisme ini? Kalau menurut kami radikal itu yang terlalu ke kanan, Pak. Oh baik. Ya, radikal itu yang terlalu ke kanan. Maka ketika kita sudah berada di tengah, itu menurut kita sudah benar. Artinya kita, ya benar itu tadi, kalau radikal itu menurut kami yang terlalu ke kanan. Semua harus diakal, semua harus melalui akal. Kalau tidak diterima akal, berarti salah. Tidak keterima akal, pemikirannya berarti salah, tidak boleh diikuti. Itu menurut kami yang radikal. Baik. Kalau yang kita berjalan di tengah itu bukan radikal. Berarti yang sudah benar ya? Ya, insya Allah sudah benar. Insya Allah sudah benar. Kalau tidak benar ya kita tidak terlalu salah juga tidak terlalu benar. Kita habis tengah-tengah itulah, begitu. Ya, jadi mungkin ada nih ancaman-ancaman dari radikalisme nih Mas Ahmad yang akan mengakibatkan intoleransi.
Nah, bagaimana Ansor mencegah hal tersebut? Ansor terutama di Kota Batu, Mbak, itu setiap kali pendidikan, jadi di Ansor itu ada jenjang pendidikan, Mbak. Wah, gimana tuh? Kalau untuk Ansornya sendiri itu ada namanya pelatihan kepemimpinan dasar. Itu adalah pintu masuk pertama untuk menjadi kader Ansor. Kemudian ada namanya PKL, pelatihan kepemimpinan lanjutan. Itu sebagai bekal sahabat-sahabat itu untuk menjadi pimpinan di wilayahnya masing-masing. Terus kalau di Banser itu ada di Kelatsar, kemudian ada Suspalan. Ketika pendidikan itulah kita ditempa memasukkan mempreser rembos otak-otak kader ini supaya kalian harus di tengah, kalian harus di tengah, kalian harus di tengah, seperti itu. Seperti apa konsepnya tidak bisa buka di sini ya, tidak bisa harus melalui pendidikan-pendidikan. Jadi Ansor itu tidak melulu tidak sekedar organisasi yang gerutak-gerutuk lah. Ada kegiatan gerutuk ke kanan, gerutuk ke kiri, gerutuk ke sana. Tapi untuk menjadi seorang kader Ansor itu benar-benar harus melewati pendidikan-pendidikan itu. Dan itu berjenjang sampai di tingkatan nasional. Itu Mbak, sama dengan di NU juga seperti itu. Di banom-banom yang lain di NU, di Fataya, di IPNU, IPPNU itu juga seperti itu. Ada pendidikan-pendidikan yang khusus untuk memasukkan nilai-nilai itu tadi. Nilai-nilai wasatiyah, nilai-nilai tengah yang harus dimiliki oleh kader-kader Nahdlatul Ulama pada umumnya. Oke, baik. Jadi memang sudah dipersiapkan dari sebelum menjadi kader. Iya. Adanya pelatihan-pelatihan, terus memasukkan nilai-nilai wasatiyah, lalu juga mungkin ada jenjang-jenjangnya ini yang membuat keilmuan-keilmuan atau nilai-nilai yang tertanam di para anggota ini semakin meningkat seperti itu. Iya, insya Allah seperti itu. Insya Allah seperti itu. Nah, itu tadi kita membahas radikalisme yang di internal Ansor nih, Mas Ahmad. Kalau mungkin ada radikalisme yang dari eksternal nih, bagaimana cara Ansor menghadapinya? Kita di Ansor itu di Banser itu, Mbak, di pusat sana itu ada detasemen khusus namanya, kayak Polri, ala-ala Polri. Baik. Itu beliau itu memetakan memang mana potensi-potensi yang bahaya masalah radikalisme itu kemudian diinputkan kepada kita. Misalnya di Batu itu ada titik-titik mana yang berpotensi menimbulkan radikalisme, teror dan seterusnya, itu bisa kita terima, Mbak, infonya. Meskipun itu sangat senyap sekali. Kita juga punya kader Ansor di sana di atas itu namanya Gus Islah Bahrawi, itu kan juga NU, juga Ansor. Itu biasanya beliau yang memberikan pendidikan-pendidikan itu. Intinya supaya anak tidak radikalisme, maka paling tepat itu ya masuk NU. Ansor terutama untuk pemudanya, supaya pemikirannya tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri itu tadi. Jadi supaya tetap di tengah-tengah ya, Ahmad. Jadi memang tidak hanya pemahaman-pemahaman yang diberikan ke anggota internal, tapi juga ada penanggulangan-penanggulangan yang ada dari eksternal, sehingga mungkin kalau bisa saya bilang JP Ansor ini tidak terkontaminasi radikalisme seperti itu. Insya Allah seperti itu. Seperti itu. Nah, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih Mas Ahmad mengenai bagaimana pemuda menghadapi toleransi dan juga menjaga keutuhan NKRI. Namun sebelum itu pemirsa, kita akan bersama-sama melihat tayangan iklan berikut ini, tetap di Jelang Berbuka. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Jelang Berbuka. Kita akan melanjutkan obrolan mengenai bagaimana sih pemuda Ansor menjaga toleransi dan juga keutuhan NKRI, masih bersama dengan Mas Ahmad. Baik Mas Ahmad, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana Ansor menangkal radikalisme, terus juga bagaimana Ansor mengedukasi para anggota-anggotanya. Lalu adakah program atau gerakan khusus yang sudah nih dilakukan oleh Ansor dalam membangun toleransi dan juga persatuan antar umat beragama? Terkait program ya, mungkin program khusus kita sudah ada tapi belum kita laksanakan.
itu kita akan sering berkolaborasi dalam hal-hal kegiatan yang urusannya dengan NKRI. Misalnya di kegiatan-kegiatan kalau yang sudah kita laksanakan itu ketika ada penanggulangan bencana alam, kita santunan kepada korban-korban bencana alam, itu kita sering berkolaborasi dengan teman-teman kita yang dari agama lain. Yaitu tadi selama masih dalam ranah sosial, insya Allah kita selalu berkolaborasi dan selalu bersinergi dengan pemuda-pemuda dan sahabat-sahabat kita di agama lain. Mungkin itu. Untuk program yang lainnya itu masih belum eksekusi ya. Baik. Nah, tadi kan kita sudah ada pembahasan mengenai bagaimana cara Ansor mengedukasi para anggotanya supaya memiliki nilai-nilai keislaman dan juga nilai-nilai wasatiyah seperti itu. Lalu ini yang pengen saya tahu nih Mas Ahmad, apakah ada gerakan-gerakan atau mungkin program-program dari Ansor yang mengedukasi melalui media sosial seperti itu? Karena seperti yang kita ketahui saat ini media sosial memang sangat gencar-gencarnya ya, apalagi tadi sudah disebutkan oleh Mas Ahmad mengenai adanya kajian-kajian yang bisa diakses melalui media sosial seperti itu. Untuk dakwah media sosial, kita menamakannya dakwah media sosial. Itu juga sudah kita lakukan beberapa kali, namun karena ini periode kita baru, Mbak. Baru ini belum 1 tahun. Itu nanti terutama kita di Jalul Ansor itu ranahnya akan sering membuat postingan-postingan atau kajian-kajian singkat lah, berupa video singkat, reels atau apa teman-teman sekarang menamakannya, yang isinya adalah juga sama seperti yang disebarkan oleh teman-teman di sana, tentang Islam, tentang toleransi, tentang wasatiyah, tentang NU. Itu nanti kita akan coba pikirkan konsep sebagus mungkin lah, bagaimana supaya itu menarik. Kita juga nanti akan mencari anak-anak muda yang bisa menjadi brand ambassador lah kasarnya. Luar biasa nih. Atau nanti mungkin mbaknya berminat itu untuk jadi brand ambassadornya di Ansor sebagai dakwah digitalnya Ansor. Itu nanti sedang kita kerjakan dan semoga segera launching ya, kajian-kajian singkat melalui media sosial Ansor Kota Batu. Oke, baik. Jadi sejauh ini memang hanya informasi-informasi umum saja yang di-share di akun Instagramnya Ansor ini. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Ahmad, sejauh ini apakah menurut Mas Ahmad sendiri nih, mungkin edukasi-edukasi dari sosial media ini apakah efektif dan efisien gitu di masyarakat? Kalau kita bicara dulu sasarannya ya. Baik. Kalau kita bicara sasarannya anak muda, itu jelas paling efektif dari media sosial. Tapi kalau sasarannya itu usia dewasa, bapak, ibu-ibu, itu tentunya kita dengan metode dakwah yang lain. Tapi karena kita ini gerakan pemuda dan sasaran dakwah kita itu memang anak-anak muda, maka kami anggap dakwah melalui media sosial itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memberikan nilai-nilai kajian-kajian tentang keislaman, kewasatihan kepada anak-anak muda, terutama di Kota Batu. Mungkin itu. Oke. Jadi memang harus melihat nih targetnya siapa dulu ya. Targetnya siapa dulu. Nah, Mas Ahmad, kita sama-sama tahu bahwa Indonesia ini kan beragam sekali ya, adat istiadatnya, lalu juga umat beragama, apalagi sekarang momen-momen Ramadan nih. Nah, bagaimana cara GP Ansor untuk mengajak mungkin pemuda-pemuda di luar Ansor untuk menjaga NKRI ini bersama-sama seperti itu? Dalam konteks Ramadan ya? Baik. Beberapa waktu yang lalu, Ramadan tahun lalu kalau tidak salah, kita itu ya bagi-bagi takjil itu juga bersama dengan pemuda-pemuda lintas agama. Kemudian kita santunan. Jadi kalau di Jalul Ansor itu Mbak, Jalul Ansor terutama itu ada kegiatan santunan setiap 3 bulan sekali kepada warga-warga kurang mampu. Itu kita tidak memandang itu agamanya apa, terus keyakinannya apa, selama itu kita anggap butuh,
ya kita juga ikut memberikan donasi kepada mereka. Mungkin itu dari bentuk-bentuk toleransi terhadap umat-umat beragama lain yang dikerjakan oleh Ansor. Oke. Nah, untuk bulan Ramadan ini Mas Ahmad, kira-kira apa program terdekat nih yang akan dilakukan oleh Ansor spesial Ramadan ini mungkin? Ya, kalau programnya Ansor spesial Ramadan, terutama itu, kalau Ramadan itu urusannya dengan majelis, urusannya dengan zikir, maka itu adalah ranah kami. Baik. Di majelis zikir dan sholawat dari jalur Ansor. Yang terdekat adalah insya Allah di tanggal 23 itu Ansor bekerjasama dengan beberapa lembaga Nahdlatul Ulama, juga bekerjasama dengan Lesma Masjid Agung An-Nur, itu akan menyelenggarakan kajian zakat, Mbak. Tapi kita buat dialog seperti ini. Jadi namanya bincang zakat. Jadi ada beberapa narasumber, kemudian kader-kader itu kita datangkan. Mereka akan diberi kesempatan untuk bertanya seluas mungkin terkait permasalahan-permasalahan zakat yang ada di daerah mereka. Karena banyak sekali, Mbak, ternyata ketika kita turun ke teman-teman yang ada di ranting di desa itu, sebagian besar dari kader kami di Ansor itu juga selaku amil zakat di wilayahnya masing-masing. Ternyata banyak sekali masalah zakat yang hubungannya dengan fikihnya, dengan hukum-hukumnya. Maka berangkat dari situ, kami kemarin bermusyawarah dengan beberapa pengurus, insya Allah akan menyelenggarakan kegiatan bincang zakat itu tadi. Yang pesertanya adalah dari anggota dan dari beberapa lembaga Nahdlatul Ulama yang ada di Kota Batu. Oke, ini apakah dibuka untuk umum nih Mas Ahmad? Dibuka untuk umumnya kita nanti belum koordinasi ya, karena tempat mungkin ya. Tapi nanti kembali ke dakwah digital itu tadi, mungkin insya Allah nanti bisa kita siarkan langsung live streaming melalui kanal YouTube-nya Ansor Kota Batu. Oke, boleh dicatat ya pemirsa, nanti insya Allah tanggal 23 Maret akan ada bincang zakat yang dilakukan oleh Ansor Kota Batu dan kemungkinan akan disiarkan langsung ya di kanal YouTube Ansor Kota Batu. Nah, pemirsa mungkin yang memiliki pertanyaan-pertanyaan atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana sih zakat ini dan juga hukum-hukumnya, bisa melakukan live streaming atau mungkin sharing-sharing dengan anggota Ansor yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, ini menarik nih Mas Ahmad, karena zakat ini kan hanya ada di bulan Ramadan ya, untuk zakat fitrah. Nah, apakah Ansor ini sebelumnya juga turut andil dalam pelaksanaan zakat fitrah ini, ataukah ini memang kegiatan setiap tahun yang dilakukan oleh Ansor atau bagaimana? Jadi untuk ngaji zakat ini baru pertama kali ini, tapi secara umum teman-teman kita kader-kader Ansor itu di wilayahnya masing-masing sudah bertahun-tahun terjun menjadi panitia atau amil zakat di wilayahnya masing-masing. Cuma karena itu tadi terjadi beberapa permasalahan terkait kebiasaan yang berbenturan dengan hukum, maka kami dari pengurus berusaha memfasilitasi itu, supaya apa yang teman-teman sudah kerjakan selama ini di wilayahnya masing-masing itu tidak sia-sia dan tetap benar menurut syariat dan hukum agama Islam, begitu. Jadi kalau saya lihat nih Ansor ini solutif banget ya, insya Allah. Ahmad, insya Allah. Karena adanya permasalahan bahkan bisa menjadi program baru yang bermanfaat untuk masyarakat luas dan bisa dibilang ini untuk jangka panjang ke depannya, seperti itu. Nah, kita akan berbincang-bincang lagi setelah ini, namun pemirsa, kita akan kembali lagi berbincang-bincang dengan Mas Ahmad mengenai bagaimana sih pemuda menghadapi toleransi dan menjaga keutuhan NKRI dalam beragama. Namun setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Jelang Berbuka. Baik pemirsa,
pemirsa, Anda masih bersama kami di Jelang Berbuka, tentunya masih dengan Mas Ahmad. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang banyak sekali Mas Ahmad mengenai bagaimana pemuda Ansor menjaga toleransi, menjaga keutuhan NKRI, lalu juga upaya-upaya Ansor untuk menjaga keutuhan umat antar beragama, dan yang terakhir tadi kita membahas spesial bulan Ramadan ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Ansor. Nah, mungkin boleh nih Mas disampaikan kepada pemirsa apa sih sebenarnya harapan terhadap pemuda Indonesia dalam menjaga keberagaman dalam umat beragama? Ya, dari pengurus pemuda Ansor Kota Batu tentunya mengajak kepada setiap pemuda terutama yang ada di Kota Batu, mari terus kita sadari bahwasannya kita terlahir dari perbedaan. Bangsa ini ada itu berkat perbedaan yang bisa disatukan dengan baik, sehingga negara ini menjadi utuh sampai saat ini, berbeda dengan negara-negara lain yang sudah meninggalkan toleransi itu, sehingga negaranya juga hancur sampai saat ini meskipun mengatasnamakan negara Islam. Maka dari itu harapan kami kepada pemuda-pemuda, mari kita bangun kembali bahwasanya kita terlahir, negara ini terlahir dari beberapa anak muda, dari pemuda-pemuda di seluruh Indonesia yang berbeda-beda, sehingga mereka bersatu sehingga negara ini bisa terbentuk dan bisa utuh sampai saat ini. Maka dari itu sebagai pemuda saat ini, kalau kita ingin negara ini tetap utuh sampai nanti kita tua, maka yang harus ditekankan adalah kita harus saling toleransi itu tadi. Toleransi terhadap pemeluk agama lain, toleransi terhadap kepercayaan orang lain, dan sebagai pemuda kita harus memikirkan negara kita ke depan itu seperti apa. Karena yang didawuhkan oleh Nabi Muhammad SAW itu, Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Maka dari itu kalau sebagai pemuda kita tidak mulai memikirkan hal itu dari sekarang, maka apa jadinya negara kita 10-20 tahun ke depan kalau pemudanya tidak mau memikirkan keutuhan, kalau tidak mau toleransi terhadap yang lain. Mungkin itu kalau ingin belajar bagaimana toleransi, bagaimana menumbuhkan jiwa NKRI di dalam diri pemuda-pemuda, tidak usah ragu-ragu. Kita ada Ansor, kita ada Banser, mari bergabung bersama. Mungkin seperti itu. Oke, tadi sudah disampaikan nih oleh Mas Ahmad harapannya untuk para pemuda ini. Adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pemuda-pemuda di rumah supaya lebih peduli terhadap NKRI ini dan juga menanamkan nilai-nilai toleransi, Mas Ahmad? Ya, pesan-pesan yang bisa kami sampaikan adalah lihatlah lingkungan sekitar Anda sekalian. Dan ketika Anda melihat ada kesulitan di daerah sekitar Anda semua, tidak usah dipandang itu agamanya apa, keyakinannya apa, kemudian ibadahnya seperti apa, kepercayaannya seperti apa. Tapi dalam urusan sosial, sebagai pemuda terutama kita harus cepat tanggap untuk ikut membantu itu. Jadi pesannya itu, jadi kalau mau menolong sesama, tidak usah pandang bulu agamanya apa, apalagi sampai bawa-bawa agama. Agamanya apa, kepercayaannya apa. Selama itu nanti bisa dilakukan dengan baik, insya Allah di lingkungan itulah minimal akan tercipta suasana toleransi yang indah, yang bisa menjadikan kenyamanan untuk seluruh yang tinggal di lingkungan tersebut. Mungkin itu. Oke, saya izin memberikan kesimpulan Mas Ahmad dari obrolan kita hari ini. Baik pemirsa, sedikit menyimpulkan dari obrolan bersama dengan Mas Ahmad sore hari ini, bahwasannya pemuda saat ini merupakan calon dari pemimpin-pemimpin generasi kedepannya 10 hingga 20 tahun mendatang. Maka dari itu, untuk saat ini marilah kita bersama-sama menjaga kualitas dari pemuda-pemuda Indonesia agar kedepannya Indonesia agar tetap menjadi negara yang tetap utuh dan saling bertoleransi. Toleransi merupakan nilai-nilai yang sangat penting dimiliki oleh para pemuda karena bahwasannya Indonesia berasal dari pemuda-pemuda yang memiliki semangat yang tinggi untuk Indonesia merdeka, dan perbedaan-perbedaan inilah yang membuat kita Indonesia bersatu menjadi negara yang utuh hingga saat ini.
Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ahmad hari ini bisa bermanfaat untuk para pemirsa di rumah dan bisa memotivasi para pemuda yang sedang menonton acara jelang berbuka ini di rumah. Baik, terima kasih Mas Ahmad hari ini sudah berkenan untuk berbincang-bincang di jelang berbuka di Agropolitan Televisi. Semoga bisa membawa manfaat dan juga keberkahan di bulan Ramadan ini. Semoga bisa berjumpa kembali ya Mas Ahmad di lain kesempatan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami juga mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah yang sudah setia menonton jelang berbuka sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rifda Mutia mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas. Terima kasih, sampai jumpa di jelang berbuka berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.